Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sanggai Putu Astriasika dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 30. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial dan juga globalisasi. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Jadi, globalisasi merupakan suatu proses ketika masyarakat di seluruh dunia, baik antar manusia maupun antar bangsa, memiliki keterkaitan dan ketergantungan di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Nah, ketergantungan dan keterikatan ini yang nantinya akan menyebabkan terjadinya atau terbentuknya masyarakat dunia yang tunggal atau biasa disebut dengan masyarakat global. Globalisasi secara umum itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya bagi kehidupan manusia. Nah, khusus di bab ini kita akan membahas mengenai permasalahannya. Jadi, kita akan membahas mengenai dampak negatif dari globalisasi ini. Nah, globalisasi ini memiliki dampak negatif baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budayanya. Jadi, untuk mengatasi atau menanggulangi dampak negatif yang disebabkan oleh globalisasi, diperlukan sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, di video ini sesuai dengan materi yang saya dapatkan, saya akan menjelaskan lebih dalam dan lebih rinci lagi mengenai sikap kritis dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Untuk itu, tonton terus ya videonya. Nah, jadi sikap kritis diperlukan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Sikap kritis ini bisa memudahkan kita untuk mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada era globalisasi seperti ini. Dan juga sikap kritis ini bisa mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan sisi positif atau manfaat dari globalisasi yang sesungguhnya. Nah, apa aja sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ini? Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di beberapa daerah seperti di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan tetapi sumber daya manusianya masih kurang unggul dibandingkan negara lain, ini menyebabkan negara kita atau sumber daya manusia kita masih kalah saing dibandingkan dengan sumber daya alam negara lain. Nah, kita bisa menanggulangi hal ini dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, teknologi, dan juga kesehatan di negara kita. Upaya yang pertama yaitu dengan pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di pelosok-pelosok negeri ini. Yang kedua yaitu dengan pemerataan tenaga kerja pengajar atau guru di berbagai sekolah-sekolah di Indonesia, sehingga terdapat jadi kadang-kadang itu guru juga mempengaruhi bagaimana kualitas dari siswanya gitu. Jadi pemerataan tenaga kerja pengajar ini juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga adalah dengan program wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun ini sebenarnya sudah diterapkan, akan tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, seperti halnya biaya pendidikan. Nah, banyak anak di Indonesia ini ingin sekali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau bahkan atau cuman di wajib belajar 12 tahun ini banyak anak Indonesia yang ingin, tetapi karena suatu kendala seperti masih adanya uang sekolah yang harus dibayar, itu menjadi beban bagi mereka dan juga bagi orang tua, sehingga banyak anak yang akhirnya putus sekolah atau bahkan tidak pernah mengenyam dunia pendidikan sama sekali. Nah, yang keempat, dengan adanya pemerataan fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi selain di bidang pendidikan, kesehatan ini juga penting ya. Jadi untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, kita juga harus memperhatikan faktor kesehatan sumber daya manusia tersebut. Apabila masyarakatnya tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, maka kesehatan mereka juga akan terganggu dan juga akan mengganggu kualitas
diri mereka. Nah, itu yang merupakan upaya-upaya untuk menanggulangi atau upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, upaya kedua yang bisa kita lakukan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini adalah dengan mematuhi norma-norma sosial yang berlaku. Nah, apa sih itu norma? Norma merupakan aturan yang bersumber dari nilai atau sesuatu yang dianggap baik dan penting di dalam masyarakat. Nah, norma ini seperti yang kita udah tahu sebelumnya ya, itu biasanya ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan juga adat istiadat. Nah, semua norma ini bersumber dari masyarakat itu sendiri dan juga kepercayaannya. Lebih banyak dari kebudayaan di daerah itu dan juga adat istiadat yang berlaku di daerah itu. Nah, norma ini ternyata juga berlaku loh dalam upaya untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Dengan adanya norma dan dengan mematuhi norma, kita bisa menyaring mana pengaruh positif dan juga pengaruh negatif globalisasi terhadap diri kita dan juga masyarakat kita. Dengan hal itu, kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat globalisasi dan juga kita bisa menghindari pengaruh buruk. Selanjutnya ada melakukan glokalisasi. Nah, glokalisasi ini dapat terwujud dengan adanya pertukaran budaya dan juga dialog antar budaya. Karena dengan adanya interaksi antar budaya dan juga dialog antar budaya akan menghasilkan suatu norma yang bersifat universal. Norma yang bersifat universal ini nantinya akan mengantarkan kita sebagai masyarakat untuk menghadapi tantangan globalisasi ini. Selanjutnya adalah menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Nah, belakangan ini kan kita sering lihat tuh banyak kebudayaan-kebudayaan luar yang mulai masuk ke Indonesia. Apabila kita tidak bisa atau tidak kritis dalam memfilter kebudayaan asing ini, maka kebudayaan lokal kita akan mulai tergerus. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, kita harus pintar memilih-milih mana kebudayaan yang bisa kita adopsi, mana kebudayaan yang sekiranya tidak perlu kita ikuti gitu. Jadi hal ini pastinya akan menciptakan harmonisasi antara kebudayaan lokal dan juga kebudayaan asing yang memiliki dampak baik bagi perkembangan kita di Indonesia. Nah, upaya yang kelima adalah gerakan kembali ke alam. Kenapa sih kok gerakan kembali ke alam? Nah, karena globalisasi, alam kita semakin lama semakin rusak, banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam kita. Nah, oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, untuk mengantisipasi dan menanggulangi hal tersebut, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya untuk menyembuhkan alam kita ini. Salah satu kegiatannya bisa dilakukan dengan cara melakukan kegiatan 4R, yaitu adalah reduce atau meminimalisir, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan replace atau menggantikan. Selain itu juga ada kegiatan menanam pohon kembali. Nah, karena dampak globalisasi ini, banyak sekali lahan-lahan hutan kita yang digunakan untuk daerah pemukiman dan juga untuk daerah-daerah industri. Hal itu menyebabkan banyak pohon yang ditebang secara sembarangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, kita harus melakukan kegiatan penanaman pohon kembali. Yang ketiga ada dengan membuat alternatif bahan bakar. Karena kita ketahui bahwa bumi kita menghasilkan bahan bakar, tetapi itu bahan bakar itu merupakan bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui. Jadi kita harus menemukan alternatif lainnya agar bahan bakar yang memang sudah ada di bumi ini tidak punah. Oke semuanya, jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kalau ada pertanyaan dan juga kritik atau saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Om Santi, Santi, Santi.